Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai guys, hari ini alhamdulillah Fans TV bisa mewawancarai salah satu aktris menurut gua ini aktris legend. Aktris tiga zaman yang alhamdulillah hari ini Fans TV beliau bisa menyempatkan secara waktu sama tempatnya pula kita dikasih. Ini Oma Rina Hasyim. Ya. Menurut gua alhamdulillah hari ini beliau sudah menyediakan secara waktu dan tempatnya. Halo Oma. Hai. Apa kabar? Baik. Luar biasa nih Oma. Oma bisa saya bilang itu salah satu aktris yang masih aktif lah ya. Aktif sampai mengikuti, artinya sampai tren di sinetron stripping Oma. Sampai hari ini ya Oma ya. Oma boleh sapa Fans TV dulu Oma. Hai, saya Rina Hasyim. Seumur saya 74. Nah, masih muda kan? Oke deh. Pokoknya kalau sudah ini boleh lihat dan nonton ya saya. Oke? Oma, boleh gak minta apa artinya perjalanan awal karir Oma dari awal dulu itu seperti apa? Ini kalau kita misalnya mulai dari awal nih, ini kalau sinetron ini berseri-seri nih. Ribuan ya, ribuan. Simpel aja yes. Tapi mantep. Jadi saya itu mulai berkecimpung di dalam dunia ini, dunia persilatan. Pokoknya film, layar lebar, sampai ke sinetron sekarang ini. Saya mulai dari film itu tahun 1967. Umur saya masih 22 apa berapa gitu, sampai lupa. Pokoknya itulah. Saya aja belum di program tahun 67 tuh, Oma. Dan saya tadinya sebelum syuting itu memang saya bekerjanya di satu travel bureau. Ya, sekarang namanya travel bureau. Kira-kira dapat berapa bulan saya bekerja, ada orang menawarkan mau nggak main film. Wah, saya kaget karena saya nggak ngerti film tuh kayak apa, dunianya kayak apa. Karena saya takut orang tua saya dulu, bapak saya, ngapain main film dulu, orang dulu itu kan begitu, apalagi di daerah saya di Makassar. Orang tuh pikir, apa sih main film, apa itu kelebihannya, apa-apa gitu. Tapi saya mulai mencoba dengan permintaan kepada kantor bahwa saya ada dipanggil orang untuk saya diam, saya nggak mau ngomong karena saya takut film. Kamu kerja kok main film. Jadi saya waktu itu bilang, itu nenek saya sakit, padahal enggak. Jadi saya mau pulang dulu. Nah udah, itu. Berarti pertama kali waktu main film itu usia berapa? 20 berapa itu ya? 22 apa 23 gitulah. Itu belum menikah. Saya main dengan permintaan dari produser dan sutradaranya adalah PT Sarinande Film. Sutradaranya itu Turino Junaidi yang punya perusahaan film itu juga. Gitu. Ya kalau soal bayaran nggak usah ditanya deh. Cuman karena pada waktu itu ya mungkin disesuaikan kali, ya kan? Iya. Masih saya dibayar. Nah itu pertama kali main film itu honor yang diterima berapa tuh Oma? Itu berapa? 5.000 perak, tapi 5.000 uang dulu gimana itu ya? 5.000 mungkin jatuhnya sekarang 50 juta kali ya? Enggak juga dah. Enggak juga ya? Waduh kelebihan banget. Enggak juga. Udah saya main itu, tapi saya dapat peran judulnya itu orang-orang liar. Saya main dengan bintang-bintang yang punya nama semua pada waktu itu. Adalah Ratno Timor, Farouk Afero, Nurnaningsi. Kamu jangan tahu tuh Nurnaningsi udah nggak ada. Terus Elia Rosa. Yang main tuh bintang-bintang dulu. Ini Elia Rosa sama ini bintang-bintang tahun 50-an. Saya main. Saya barulah di situ kita main. Udah main. Saya nggak mengerti dalam persoalan dunia perfilman ini. Tiba-tiba saya syuting dekat kantor saya. Waduh, orang rame yang nonton. Saya lihat
ada yang teriak di atas becak. Dia ada becak kan lewat, waktu itu masih ada becak. Itu tahun 67-an. Ih, Bu, itu kalau nggak salah Tante Rina tuh. Waduh, itu anaknya Pak Kosim, itu direktur saya. Ceritanya direktur saya yang saya bohongin tuh, bilang saya sakit. Aduh, saya langsung begini, aduh mati dia. Aduh, dia tahu apa enggak nih? Mungkin pulang dia bilang, sejak itu saya tidak pernah masuk kantor. Ya, udahlah, kita berjalan, udah bersyuting. Saya juga belum tahu apa yang namanya continuity. Kalau baju sudah dipakai harus kita ganti lagi enggak? Ini jangan bawa pulang ya. Jangan, saya ada baju lagi. Saya bilang, saya ini aja deh, masa pakai baju ini lagi? Jangan, ini kejadiannya 1 hari, cuman ini karena sudah agak sore malam nggak bisa kambil, biar bajunya ditinggal. Jadi saya baru tahu, oh ini namanya continuity apa semua. Udah berdasarkan disingkat lagi film kedua dan bunga-bunga berguguran. Itu sutradaranya Wim Umbo dari PT Aris Film dulu. Nah, yang main di situ ada Sopan Sopian, waktu itu juga masih ada Rima Melati, Gebi Mambo, pada Pola Rumoke, banyak lah pemain-pemainnya waktu itu. Itu mainlah situ. Saya berjalan dari situ, saya udah mulai mau menikah waktu itu sama suamiku. Udah berlanjut lagi terus. Ini kalau ceritanya kan panjang. Ini kita yang singkat-singkat tapi udah pasti gitulah. Bukan ditawar pertama. Saya pulang ke rumah, itu susah minta duitnya. Itu benar-benar minta duitnya susah banget. Bayarannya susah. Tapi waktu film pertama itu gampang karena Turino memang orangnya saklek. Harus bayar. Kalau Wim Umbo dulu nggak, tarsok dulu, tembak. Nanti dia habis main judi atau apa baru kita datang dapat bayar. Udahlah. Udah kita lupakan. Udah saya pulang ke rumah. Waktu itu udah berjalan lama, saya menikah dalam perjalanan dunia itu, bunga-bunga berguguran, udahlah, menikah segala macam ini. Terus film berikutnya udah segala macam, udah berapa bulan kemudian sempat punya anak dong, saya udah punya anak. Ini ceritanya udah agak panjang. Saya punya anak, kemudian saya sudah melahirkan, nih ceritanya waktu itu. Udah berapa bulan, ditawar lah, ada namanya Gottfried, orang juga udah nggak ada. Dia jemput saya, kita naik becak. Saya mau pergi minta duit di film yang Wim Umbo. Karena kan, pengen beli susu, anak gue dari mana ini mau beli susu. Padahal saya netain juga sih waktu itu. Dia bilang, udah. Abis itu dia bilang gini, udah kita ke situ dulu, abis ke situ kita ke Jalan Tosari. Yang mau bikin film Si Pitung waktu itu, Si Pitung. Terus udah, saya di becak nungguin dia, saya masuk ke dalam. Gua lihat begini, ada Diki Zulkarnain, ada Sandi Suwardi, ada Hamid Arif, yang dulu-dulu punya. Pemain legend semua ya? Legend semua. Aku duduk, terus dia datang karena dia ini Gottfried mau minta, sudah diminta mungkin mau kontrak. Sama siapa? Saya dengar tuh di Jalan Tosari di Menteng. Di bawah pohon lagi gue tungguin di becak. Dulu kan becak sampai ke Tebet-Tebet bisa naik becak. Sebentar Oma, saya potong. Itu waktu itu teknisnya kayak callingan kru atau callingan pemain? Saya waktu itu belum komunikasi itu gimana tuh? Pertama, kedua itu film saya dapat callingan. Dulu kita di calling pakai kertas. Gitu ya, ada kopinya. Jadi kita di tempat di calling, ini nanti buat Bu Rina besok ditulis. Kita mesti tanda tangan. Dirobek buat kita. Kopinya ke dia. Itu callingan dulu. Sekarang kan HP semua kan. Sekarang enggak, dulu enggak. Terus dijemput gak tuh Oma? Dijemput. Oma dijemput ya? Dijemput. Nanti lihat ada ceritanya lebih lucu lagi. Udah waktu di Si Pitung nih. Di calling. Kita kan belum ada mobil pada waktu itu. Jadi dijemput. Saya pernah satu kali udah main Si Pitung ini, saya belum tahu saya mau main apa enggak. Cuma dia bilang, ayo ini ada, dia jemput lagi kan besoknya. Waktu saya di kantor film itu saya bilang begini, saya mau permisi pulang, sudah ayo Gottfried kita pulang. Oh iya udah pulang. Tunggu dulu. Dia bilang sama sutradara, bilang sama produsernya, itu aja suruh main. Saya baru main film dua film tapi bukan peran utama ya waktu itu. Jadi main dulu saya, udah main. Dia panggil saya kan, manggil coba ini sini, boleh nggak main? Karena dia lihat waktu itu saya habis melahirkan. Saya kan mau pergi minta di Rodino pulang. Kita punya payudara masih gede, kan masih ngetein. Terus dia gini, itu aja.
Karena gue tuh rupanya mau dipakai si Pitung tuh kalau lu nonton gue pakai BH yang banyak kancingnya. Iya. Yang BH nenek-nenek. Kan memang ada adegan yang iya, ya begitu itu kan. Nah, itu salah satu film yang buat Oma booming ya. Itu yang pertama booming buat ya? saya. Iya. Jadi udah dia bilang udah itu aja gitu. Oh ya oke. Nanti saya tanya dulu suami saya boleh nggak main lagi gitu. Saya kan tiap kali mau syuting saya minta izin dulu sama suami. Ya udah kalau memang itu memang talenta dari Tuhan dikasih kesempatan main. Tapi ingat itu ada ingatnya lagi dari suami saya. Jangan kamu main film terus nggak tahu diri lah gitu. Pokoknya mesti tahu lah. Udah. Habis itu begini. Nanti hari apa begitu gue lupa harinya. Katanya dijemput lagi aku sama si Godfrey, kita pergi lagi naik becak. Karena dulu film-film dulu kan ada selamatan, baca doa dulu karena mau syuting waktu 2-3 hari, bikin selamatan, mau wartawan tuh penuh, mau bikin kita duduk semua di bawah, pokoknya ada baca doanya mereka segala macam ini. Udah pada pulang semua selesai, sutradaranya bilang itu Rina suruh kesini. Nanti besok, jadi ada 4 kita diminta main. Dia tes di tempat di lokasi. Pertama gue syuting itu adalah di sana tuh, yang sekarang namanya Serpong. Sekarang namanya BSD. Dulu itu sekarang udah perumahan, dulu tuh benar-benar, aduh kampung yang rumahnya cuma satu-satu nggak ada lampu. Lampunya lampu template. Sawah kali Om ya? Bukan, kebun bambu. Paling banyak kebun bambu dulu di situ. Jadi udah kita di situ, udah beres sudah semua tuh, syuting lah di lokasi di tempat. Dikasih hafal dialog dulu sedikit. Mainnya sama Diki Sukarnain. Kita mesti turun di kali, tapi kalinya udah dibikin sama Art. Art sudah bikin pakai gedek di bawah supaya kita nggak geli ya nginjak. Udah sampai segini air. Sambil lucu ceritanya. Ayo dialog, pokoknya berdialog lah. Pokoknya bla 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 bla. Ini nggak bisa. Gue yang bisa. Jadi gue main terus. Jadi peran Siti itu pun menggantikan peran utamanya karena selalu ribut sama pacarnya. Nggak dipakai lagi. Nah gue terus deh itu main. Makanya di situ saya naiknya itu ya itulah. Dari judul itu itu dia tuh si Pitung itu ceritanya. Dari situ berkembanglah terus film-film apa yang saya mau main dengan sutradaranya Nabi Ismail itu. Gitu. Oma kan ini udah puluhan film lah ya. Sampai sekarang juga masih intens. Ada gak satu kisah atau sesuatu yang benar-benar di satu film atau beberapa film yang Oma nggak bisa lupa gitu loh, Oma? Ada beberapa film memang yang jelas. Tapi saya sih kalau dipikir-pikir umumnya saya ingat-ingat semua itu film. Judul-judulnya masih ingat gitu. Tapi memang ada yang kita berkesan. Ya, paling berkesan, berkesan. Pasti pertama gue main. Terus kemudian berikutnya si Pitung lah itu yang paling berkesan karena disitulah film saya booming waktu itu. Pertama saya dibayar, pertama 75.000. Dia kan bikin 3 seri. Oh iya. Pitung, Banteng Betawi, GI 3. Jadi 75.000 naik jadi 150, naik lagi jadi 250. Itu aku punya dulu tuh. Itu pertama 75.000 itu. Udah main terus. Disitulah berkembang terus dia bikin film apa. Kemudian Nyai Dasima lah saya ikut main. Apa Lantata, Gendoruwo. Dan ada juga suami saya bikin film Jangan Biarkan Mereka Lapar. Itu juga semuanya bagus-bagus. Gitu. Banyak lah itu. Udah tahu. Terus saya pernah main juga sama sutradara Teguh Karya, Secangkir Kopi Pahit. Terus saya main lagi itu syutingnya di Medan sana. Di Danau Toba, saya pernah main sama siapa Sumanjaya, si Mamat. Kalau nonton film-film itu semua itu bagus-bagus. Mamat film artinya sutradara besar saya main terus Gadis Hitam Putih sama Wahyu Sihombing, papanya Ronggur. Dulu ceritanya Ronggurnya udah nggak ada. Nah itu ada beberapa lagi tuh. Ya kalau suami saya bikin tuh bagus judulnya juga Jangan Biarkan Mereka Lapar. Itu bagus banget dulu tuh. Terus apa Cinta Bersemi, banyak lah. Ada beberapa film lagi banyak kesana. Nah dari sekian film itu Oma ada nggak sesuatu yang kira-kira ketika Oma syuting nemuin sesuatu yang aneh-aneh lagi atau punya nggak cerita mistis selama perjalanan syuting gitu loh Oma? Kebetulan saya begitu-begitu amit-amit yang nggak pernah saya. Nggak pernah ya? Ya karena apapun yang saya lakukan pertama kita berdoa dulu, ya kan. Saya pernah main sama Susana, ya kan. Manusia Harimau. Pernah saya main 2 kali sama Susana. Terus,
Terus saya pokoknya apa ya, banyak deh film-filmnya itu, apa namanya juga, Bayi Ajaib. Itu saya main, itu punya 4 gajah film. Terus aduh, sampai judul-judulnya itu udah kemana-mana dia nggak tahu. Yang itu juga paling serem tuh Bayi Ajaib, kayak gitu-gitu, main Mamundi Kadir segala macam, Makwo itu udah nggak semua kan. Begitu film-film itu. Dan kita lokasinya kebanyakan kita udah di luar kota. Kalau dulu itu ya? Iya, itu bikin Jarang Semarang, Jakarta ya? Semarang, Bandungan, Banyu Biru, balik-balik lagi Jakarta, kayak gitu. Ya. Luar biasa Oma ya. Tapi nikmat aja. Nikmat ya? Pada waktu itu ya nikmat-nikmat aja kita jalanin. Karena mungkin ini kali Oma, maksudnya kita kemanapun secara berkendaraan atau apa nggak ngerasain yang namanya macet atau apa gitu kali Oma. Iya juga sih satu, tapi kita juga selalu kalau kita naik mobil rame-rame kan saya suka sama supir, hati-hati ya, jangan ngebut, kita lagi mau kerja, hati-hati ya, jangan ngebut, kita mau kerja nih. Udah doa ya, udah pelan-pelan. Saya pernah dijemput waktu bikin film Si Pitung, itu kan dijemput karena mobilnya mungkin nggak cukup. Saya naik mobil apa yang sekarang, bukan Elf deh, apa itu merek apalah sekarang itu, Hi-S. Itu bayangkan jemput PU sama panci-panci, piring-piring, ini barang, gue dijemput. Gue duduknya sudah gak tau mau duduk mana, gue duduk angkat kaki udah jongkok aja itu di bangku. Itu di bangku film mobil. Pitung, setelah film Pitung ya? Si Pitung. Kalau kasarnya Oma udah booming tuh ya, sekelas Oma gitu, dijemput sama PU ya. Tapi gue nikmatnya, gue bilang, lucu amat, gue bilang, itu panci pindah-pindahin dulu sama piring, gue udah duduk di atas. Astaga, gue bilang udah kayak bener-bener pada waktu itu. Jadi ada kelucu-lucuannya, aku nggak rasa aneh, tapi ngerasa lucu-lucu aja dulu mah itu. Karena juga memang maksudnya secara persaingan juga belum banyak lah Oma ya pada saat Dan itu ya. kita juga dulu artis-artis dulu juga nggak ada yang merasa bersaing-saing gitu, enggak. Ya, dan dulu mereka main kalau layar lebar, mereka tuh tidak mencari kecantikan. Ya, mereka mencari figur yang ini bisa berakting nggak gitu loh. Bukan dari cantiknya. Gua kalau zaman sekarang hidung gua pesek begini, mana ada kepake semuanya pemain-pemain sinetron sekarang bule-bule semua hidungnya bagus-bagus. Nah gue dong, mancungnya orang mancung ke depan, kita mancung ke dalam. Nah gimana tuh ceritanya? Iya kan? Nah itu. Tapi ini loh Mah, ngelihat sampai sekarang itu kan Oma dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000 sekarang ini kan udah melewati 3 zaman ya Oma ya. Secara ada gak Oma, maksudnya secara Oma menjaga fisik Oma itu ada trik-trik khusus gak kira-kira? Tunggu dulu, saya orangnya olahraga juga enggak terlalu. Paling jalan-jalan, misalnya saya ke mall, ketemu teman-teman, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi kayak gitu-gitu. Jadi saya selalu menjaga hati, otak saya sama hati saya menjaga jangan saya sakit, jangan siapa, maksudnya bukan apa, kesehatan memang kita perlu jaga ya. Jadi semua itu kita nikmatin apa yang sudah dikasih sama Tuhan. Kalau aku, jadi aku kalau bangun pagi itu aku berdoa, minum air hangat. Habis itu makan pagi, minum apa yang saya mesti dapat dari dokter untuk zaman saya sekarang ini. Kayak begitu-begitu. Jadi saya jalani semua itu benar-benar dijalanin yang ikhlas aja. Intinya dari dalam. Dari dalam intinya kita, dari pikiran dia. Dan saya senang bercanda. Sekarang aja saya syuting begini, saya bisa kumpul sama kru, makan. Mana Oma tuh lagi di dapur tuh sama kru lagi makan bercanda-bercanda. Iya. Jadi aku nggak bilang gue ini siapa, enggak. Karena saya menganggap begini, makanya orang baru jadi artis selebriti itu siapa sih, itu selebriti siapa gitu, gue nggak tahu dia siapa. Kalau saya selalu menganggap, saya bukan bintang film, saya ini pekerja seni. Kalau saya pekerja seni, itu yang saya ingat. Di PT juga suka ngomong begitu dulu, pekerja seni nggak apa-apa. Kadang-kadang artis-artis sekarang itu kan, aduh datang masih belum apa. Nah kalau gua syuting di sini sama Diani Tami datang, calling jam 10 kita tiba jam setengah 11, saya kemudian dekat ya, dijemput pakai biasa traffic. Udah on. Rabu tuh, tinggal sampai di lokasi ganti baju udah. Nah, itu yang kita jalankan untuk biar anak-anak muda juga tahu bahwa pekerja dulu itu lain loh dengan sekarang. Mungkin karena pakem awalnya yang memang Oma udah disiplin dari awalnya gitu. Jadi orang sampai dulu itu banyak kan memang udah disiplin dari awal sih. Karena dulu kita takut loh sama sutradara.
Iya, jadi memang Itu secara kita job dis atau secara jabatan itu memang benar-benar ini ya kalau dulu iya, ya Oma ya. iya betul. Kita nggak bisa tuh seenak-enaknya. Kita bercanda boleh, tapi ada waktunya. Tapi Iya. kalau sudah Udah di depan di kamera depan ya. kamera Pak nggak ada boleh bercanda-bercanda. Udah latihan dulu gitu. Iya. Dan terbawa ya secara Iya. ininya, secara nggak sadarnya sampai sekarang ya Ya, disiplin itu ya, dibawa disiplin ya. itu jalan terus. Karena Iya. itu dari pertama udah begitu. Disiplinnya itu yang kita jaga. Ya kan, memberi contoh. Tapi saya kadang-kadang nggak berani tegur, biarin aja. Ya kan nanti yang tegur juga orang lain. Kayak begitu, saya biarin aja. Iya, Oma. Memang Tuhan kasih keberkahan buat Oma secara fisik dari Ya, itulah. semua indera itu masih Iya, masih kita jalani. masih aktif semua ya Oma ya. Saya masih berapa, ini setahun saya udah nggak syuting, nggak pernah bawa mobil. Sebelumnya kan saya bawa mobil lokasi sendiri biasa sama adik saya kan si Arthur, biasa sama siapa. Biasa kalau dia nggak bisa saya nyetir. Saya bawa ada satu yang suka nyetir dia teman. Bayangkan kalau syuting sama MKF itu bisa sampai 2:30 pagi film-film itu. Hidayah. Pulang 2:30. Iya. Ada yang ketemu anak saya. Itu nyokap lu itu nyetir mobil, jangan. Anak gue di situ anak gue bilang, udah mama kesini nyetir 2:30 pagi. Aku sih orangnya cuek dari kan. Karena apa? Apapun aku nikmatin. Iya. Jadi aku tuh nggak mau syuting terus tegang. Waduh, gue syuting besok gue janji si A. Nggak, aku fokus yang mau besok syuting ya syuting gitu. Kalau kita berpikir yang udah nggak benar, pasti aduh, gue syuting besok gue janji siapa ya? Nah, gitu. Jadi aku betul-betul kalau udah janji pasti gitu. Jangan kalau gue nggak bisa. Nah, begitu kalau saya mah. Iya. Artinya juga sama di lokasi. Kalau Oma kan, artinya kalau adegan itu masih lama diambil, kunci kan cuma satu Oma ya. Iya. Mesti diajak ngobrol aja kalau Oma ya. Jadi lupa kalau scene atau adegannya. Adegan apa itu tadi gue? Gue mau bikin. Iya. Supaya Benar. sama ini nih Oma, terlepas dari ini nih, saya masuk, artinya boleh gak Oma cerita soal awal kenalnya sama Opa Kris itu? Dari Opa Kris itu saya kenalan dari tahun berapa? Saya kenal dia sudah di TVRI waktu itu ya, sudah pegawai TVRI. Dia pergi acara ada satu acara di gedung Bapindo di Godang dia. Saya datang sama teman-teman di situ kenalan pertama. Tahun berapa tuh Oma? 60 berapa itu ya? 60 ya dekat-dekat itulah 67 68 lah bukan 68 60 ya kurang lebih itu 68 ya 60-an gitulah. Tapi perjalanan pasti akan panjang ya Oma saya ya? kenalan nggak lama, saya kayaknya 9 bulan apa berapa bulan kenalan udah sama-sama. Terus mau diminta kawin, saya bilang ntar dulu, gua pulang dulu ke Makassar. Diteleponin terus. Kalau bisa, udah pulang sini. Kita mau menikah aja. Menikah kapan? Ya udah, kapan ulang tahun? Saya menikah pas ulang tahun saya tanggal 29 April. Jadi saya pas menikah juga tuh menikah yang sangat sederhana. Kita kan Kristen jadi bikinnya di gereja, begitu. Tapi pada saat itu kan kalau dibilang kan juga Opa Kris juga memang pada zaman itu dia udah terkenal lah bisa dibilang. Artinya dulu dia sutradara untuk musik ya, artinya di situ ada namanya. Ada beberapa lah sutradara, bukan dia aja. Ada 3-4 orang gitu. Dulu namanya pengarah acara. Kalau di TV kan ada nyanyi-nyanyi kayak gitu. Ya, itulah. Artinya gini. Tapi jangan salah, dia juga bekerjanya bukan sudah jam sutradara. Dia cerita, saya juga masuk TVRI dulu. Saya kerjanya pertama gulung-gulung kabel kamera. Iya, kemana-mana itu begitu. Di kedutaan dia bikin acara apa itu masih yang begitu, belum yang gimana. Jadi step by step juga. Itulah yang diajarin kepada saya tuh, suami saya ngajar. Ingat, kalau kamu udah main film, saya kan minta izin. Ingat, harus bekerja itu pikirin, disiplin, jangan suruh orang menunggu-nunggu di lokasi. Kamu dijemput, bangun jam berapa, calling jam 6, bangun jam 4, mandi cepetan ini naik ke mobil. Orang jangan nunggu di bawah. Karena kan bukan cuma saya yang dijemput di mobil, tuh ada beberapa orang. Kita keliling kayak begitu tuh dulu ya. Iya. Jadi awal-awal disiplinnya juga dari dalam ya dari Oma dalam, ya? dari suami saya. Ingat, dia bilang, ingat kalau kamu bikin sesuatu di film, misalnya main film, bikinlah bekerja dengan film yang baik, ya kan? Jangan misalnya gado-gado, lu rasanya apa? Pecel rasanya apa? Jangan. Kalau makan masak pecel ya rasa pecel, kayak gitu istilah dia.
Itu dulu. Jadi Jadi memang memang udah dari disiplin dari suami disiplinnya juga. dari dalam. Kalau dia nggak kasih izin sampai sekarang juga gue nggak main film, nggak Iya. juga lah. Oma juga buat saya tuh termasuk orang yang tipe setia ya Oma ya. Ya. Setia sampai Apa? benar-benar Ya. ditinggal Namanya sama Opa ada. ya. Ada juga memang namanya juga liku-liku berumah tangga itu Iya. kan ada aja, ya kan? Iya. Cuma memang suami saya orang yang terlalu baik, sayanya yang keras. Jadi orang itu aja. Tapi memang dalam pernikahannya memang pasti ya Ada kelebihan, iya, kelebihan dan kekurangan gitu loh. Iya, Oma. mesti begitu emang. Betul. Ya dan Oma selama pernikahan itu kan saya nggak pernah dengar maksudnya di entertain atau berita-berita apa. iya. Kayaknya adem banget. Gimana tuh Oma cara Tidak. menjaganya tuh Oma? Pernah juga saya kesel di rumah, saya pulang ke orang tua saya. Oke. Lama juga. Tetapi setiap wartawan mau bertanya, kayak anak-anak sekarang di TV, pacaran masuk TV, bercerai masuk TV, dijelek-jelekin lagi. Kalau saya tidak. Dulu kan belum ada TV yang swasta-swasta, ini baru TV. Iya. Dan TVRI kan tidak pernah menayangkan orang punya Iya. rumah tangga. Nggak pernah. Jadi walaupun paling di majalah, itu pun datang, saya pulang ke rumah orang tua saya, wartawan ada tanya lah di gini. Mau tanya, mau ngomong, saya bilang mau ngomong apa? Kalau mau bertanya misalnya untuk tentang karir saya, Oke. oke. Tapi jangan menyinggung saya punya kehidupan berumah tangga, saya nggak mau. Oh enggak, pertama nanya, oh karir main filmnya, pokoknya bla 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 bla. Saya ngomong begitu sudah bilang, Oma, Mbak, dulu panggilan saya masih Mbak, bisa nggak kita tanya, mau nanya apa? Udah Keluarga, langsung Oma tembak dulu kalau tuh ya. tembak langsung, nggak ada. Kalau nggak, stop, nggak usah disiarkan. Saya punya wawancara tadi mengenai saya punya kehidupan perfilman, nggak usah. Nggak ada yang, satu pun nggak ada. Nah, dia pergi ke suami saya, dia tanya lagi, ini mau tanya begini, sama dengan saya. Saya tidak pernah bercerai sama istri saya. Dia pulang ke rumah orang tua karena orang tuanya sudah tua. Dia mau mengurus rumah orang tua, kedua orang tuanya. Itu aja jawaban suami saya. Tidak ada satu pun wartawan yang berani nanya. Karena memang saya nggak mau. Nah, saya berpikir nanti saya punya anak, saya punya cucu, saya punya cicit. Sekarang saya punya anak 2 perempuan, udah nikah 2. Saya punya cucu 7. Saya punya cicit udah 2, Adit. Nah, bayangkan. Sampai bisa aktif gitu ya Oma ya, dengan yang Oma bilang tadi, Oma masih bisa, maksudnya aktivitas masih bisa ikut syuting stripping lagi, yang Iya, secara betul. medan, Iya. medannya kan juga luar biasa loh Oma. Iya betul. Kalau dipikir sih itu kan semua karena kita ikhlas, kita ada berdoanya sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih semua juga itu kelebihan-kelebihan gitu loh. Iya. Saya rasa mungkin begitu tuh. Tuhan tidak minta kita doa sekarang, Tuhan kasih langsung. Nah, Tuhan juga lihat sampai di mana kamu nganggap saya ini, nganggap Tuhan, ya kan? Ya, mati satu waktu. Jadi saya tuh kalau lagi nggak syuting, saya berdoa aja sama Tuhan tuh, berdoa panjang. Ya. Saya minta sama Tuhan, tolong buka hati orang film itu punya perusahaan-perusahaan, suruh saya main, saya minta saya main. Dia believe it or not, percaya atau tidak, nanti 2-3 hari ada aja callingan buat gue. Itu kan kembali lagi dari Iya. Oma yang memang menjalankan sesuatu, segala Betul. sesuatu itu dengan Segala sebuah sesuatu. keikhlasan. Jadi pertama saya kan udah lama nggak main sama Cinemark. Ya. Kenapa? Saya tanya sama Mas Yono. Mas Yono, kok ada ide kok banyak banget, kok saya nggak pernah diajak. Jadi waktu saya bikin ini kan sekarang BHSI, itu dulu CHSI, Oke. catatan hati seorang istri. Saya sudah selesai kan main di tempat lain, tapi saya kan dalam kontrak kan saya cuma kontrak judul pada waktu itu. Ternyata kalau mau main sama tempat harus ngomong aja, saya main dulu tempat lain, ini enggak, jadi udah nggak kepake lah, nggak apa-apa. Saya pikir udah ada aja dipakai di mana-mana. Berapa tahun itu CHSI baru kesini, saya lagi syuting ini di Cirebon sama Yati Surahman, judul di Cirebon di Pabrik Gula, film judulnya Ivana, film horor. Udah kita syuting, tiba-tiba saya lagi syuting kan saya 3 minggu apa di sana tuh, 2 minggu 3 minggu, pas Natalan juga saya di sana. Terus telepon masuk, halo, ini Ibu Rina. Iya, siapa? Mas Yono. Apa kabar Mas Yono Sinmar? Iya, apa kabar Mas? Ya Allah, ada mimpi apa gitu ya, saya bilang gitu. Ya gini, Ibu lagi ngapain? Saya bilang saya lagi syuting layar lebar di Cirebon. Sampai kapan? Kira-kira ini tanggal 10 baru saya selesai.
kemarinnya. Tanggal 10 baru saya selesai. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu. Nanti kalau misalnya bagaimana, saya bilang begini, kalau memang saya nggak bisa, pakai aja pemain lain, mungkin pasti ada. Udah, ini kan sutradaranya Maruli Ara. Nah dulu juga dia kan sutradaranya. Terus udah, cuma itu hal masih kasih rezeki saya. Terus pulang, saya udah nggak anggap, udah biasa, udah dia sudah pakai pemain lain. Habis itu baru episode 2 dia bikin. Baru episode 2, saya lagi syuting, habis itu selesai saya punya film. Kata itu, Oma tanggal 5 besok udah selesai ya, bisa pulang. Jadi kita disiapin mobil sama saya punya saudara, kita pulang deh ini ceritanya. Dalam perjalanan tanggal 5 ke syuting, gue telepon, Mas Yono sudah ganti pemain. Oh belum Bu, kenapa Ibu udah selesai? Saya dalam perjalanan pulang, kalau masih memerlukan silakan, kalau udah ganti nggak apa-apa, nanti lain kali aja saya. Oh udah nanti, udah bisa ya, udah nanti saya kasih tahu sama tim terkait saya. Dia bilang gitu, ya udah. Bayangkan 2 hari saya istirahat, lusanya saya syuting, nanti Oma jadi masuk di episode 3 sampai sekarang. Gitu ceritanya di aku.